Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Selamat datang di Hype Talk. Tempat kita ngobrol santai tapi bermakna tentang hal-hal yang sering kita rasakan tapi jarang kita bicarakan. Sebelum kita mulai podcastnya, kita berdua akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Faisal Rizky, bisa dipanggil Faisal. Saya Syahrani Aurelia Putri, bisa dipanggil Putri. Halo Putri. Dalam episode kali ini kita akan membahas topik yang relate banget di dunia kita. Temanya kita yaitu overthinking generation. Generasi yang pikirannya nggak pernah berhenti muter, bahkan buat hal-hal kecil, dari keputusan sepele kayak mau balas chat sekarang atau nanti, sampai hal-hal besar seperti karir, hubungan, masa depan, semuanya dipikirin over and over again. Kenapa sih kita bisa jadi generasi yang suka banget overthinking? Sebelum kita membahasnya lebih dalam dari teknologi, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Karena kita terlalu banyak pilihan, tapi takut salah adalah Mbak Zahro. Mari kita sambut. Give a plus. Kehadiran beliau di sini akan membantu kita memahami apa sebenarnya yang terjadi dalam fenomena overthinking ini. Tentu saja bagaimana kita bisa menghadapinya dengan lebih bijak. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Mungkin kita perkenalan dulu dan cerita bagaimana kesehariannya Ibu hari sekarang. Oke, terima kasih. Halo semuanya. Akhirnya bisa datang lagi di podcastnya HMJM ya. Kali ini aku perkenalan dulu lagi nih. Kan udah dikenalin tadi sama teman-teman. Iya, perkenalan. Oke, halo semua, namaku Fitria Zahro, bisa kalian sebut Zahro. Kesibukan kali ini saya masih tetap bekerja menjadi kalau kata-kata era saat ini jadi wanita karir lah, anggaplah seperti itu. Begitu aja perkenalannya, singkat dan cepat. Oke, keren banget ya Ibu Zahra di sini. Baik, kita langsung ke pertanyaan Ibu ya. Ya, boleh. Kita sebagai generasi bisa dibilang Gen Z, dan sebagian dari gen milenial. Apa sih overthinking itu dan bagaimana kita bisa disebut sebagai overthinker? Oke. Dari kata-kata overthinking aja udah kelihatan ya bahwasanya kita tuh overthinking tuh berpikir secara berlebihan. Berpikir kan belum apa-apa udah kita pikirin dulu, dan era saat ini generasi Z ini banyak-banyak kita tuh mikir apa-apa, kita baru bangun tidur mikir ngapain ya kita yang aku ada kegiatan apa hari ini, dan itu larut dalam pikiran dia. Bedanya generasi saat ini dengan generasi milenial itu dikit-dikit apa-apa overthinking, pikir berlebihan, padahal tingkat kesulitannya atau mungkin masalah yang terjadi itu sangat kecil kemungkinannya. Dan dari overthinker overthinker itu kalau menurut aku tuh analisis yang mungkin kita tuh berlebihan, jangka panjangnya tuh berlebihan, kita mikirnya tuh dibuat seperti agak lebih berat. Kalau overthinking itu kan memang dia kan dikit-dikit muter aja sih di kepala kan. Kalau overthinker itu udah emang kalau menurutku itu udah jauh lebih berat pikirannya. Karena mungkin dari overthinking tuh pikiran kita udah ngapain ya? Aku harus apa ya? Terus nanti aku kalau gak sukses gimana ya? Terus aku kalau gak lulus, teman-temanku lulus ngapain ya aku ya? Itu overthinking. Tapi kalau overthinker, kita tuh mikirnya, aduh, kok udah rasanya berat banget hidup ini ya, apa gue mati aja kali ya? Kayak gitu tuh. Jadi kayak bebannya tuh udah kayak berat banget, kayak rasanya udah nggak ada yang namanya kita tuh tujuan hidup.
Nggak ada yang namanya kita tuh kayak pandangan atau sudut pandang kita harus ke depannya ngapain. Nggak ada udah. Kalau pada saat ini tuh mental kita udah terganggu. Dan saat ini tuh memang banyak generasi Z itu dikit-dikit udah mengalami bipolar, anxiety, dan semacamnya selain itu. Karena itu tadi, karena asal mulanya dari kita sendiri sebenarnya. Dari tingkat proses pemikiran kita, makanya kita perlulah yang kita lakukan saat ini mungkin kumpul sama teman-teman meskipun 1 jam 2 jam, tapi kan itu bisa merehatkan pikiran kita. Oh iya, hari ini aku ngapain ya, habis ngapain sama teman-teman, oh habis ada acara podcast nih, wah itu kan udah bikin kita happy. Sebenarnya kita itu kalau menurut aku tuh bisa menghindari overthinking tuh yang penting ada kegiatan kita dimulai dari kegiatan positif dulu, itu yang pertama untuk kita menghindari overthinking tadi. Dan itu cara pembedaannya sih kalau menurutku gitu. Lalu bagaimana overthinking itu dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau kesehatan mental? Kalau menurutku tuh sangat berpengaruh. Karena dimulai dari kita berpikir aja ya, orang bisa ngeliat kita, oh dia cakep nih, dia jago ngomong nih, wah kan pastinya menimbulkan rasa kita happy, udah ngerasa kita, wah aku dipandangnya udah kayak gini, bener keren, wah siapa sih. Nah, itu kan udah bikin kita udah overthinking sebenarnya. Dari sesi dari kerjaan dulu ya tadi ya. Ya, kerjaan. Pekerjaan dulu aja kita, kalau udah kerjaan kita udah tumpuk banyak tapi kita nggak selesai-selesai, terus kamu nggak menyelesaikan pekerjaan itu tapi kamu hanya berpikir saja, tidak melakukan tindakan, otomatis kerjaan itu bukan selesai tapi malah numpuk. Hari ini numpuk, sekarang numpuk, nanti sore juga numpuk, karena pekerjaan itu kan non-stop, nggak ada yang namanya jeda. Kecuali kita bisnis mungkin kita nggak terlalu overthinking ya, karena uang kita pasti muter. Tapi beda lagi kalau dia bisnisnya kerja apa ya, kayak mungkin sekarang ini jadi affiliate atau apa semacam lainnya, itu mungkin nggak terlalu nggak terlalu dominan ke kita sih kalau saat ini. Nah kalau yang lebih ke overthinking ini kerjaan yang memang dari jam 8 ya kita berangkat, terus nyampe nanti sampai jam 12 sampai jam 9 lah kita kerja, baru nyampe rumah jam 10. Itu kan udah bikin jadi beban sebenarnya, dan overthinking tuh udah muncul dari situ. Aku ngapain ya, kok capek banget hidupku nih ya, aku nggak selesai sama lika-liku hidup ini. Nah itu udah yang terjadi di kantor ya, atau di dunia kerjaan ya. Kalau di dunia hubungan itu seperti mungkin kamu sedikit tipikalnya tuh cemburu. Kayak mbaknya nih punya pasangan nih ya sama cowoknya. Cowokmu tuh tiba cemburu sama kamu. Dikit-dikit kamu mau keluar aja harus izin dulu. Oh iya, jadi emang ada hubungan tuh kayak misalkan apa ya, dikit-dikit harus izin dulu gitu. Ada kan ya kayak gitu ya. Mungkin nyampe di sini, nyampe di ruang ini, kamu harus pap sama pacarnya. Aku udah nyampe yang di sini yang. Biar apa? Biar nggak ada yang namanya overthinking. Karena itu tadi asal mulanya, kalau kamu nggak ngabarin, pacarmu pasti overthinking. Kamu mau sama siapa dan di mana, ngapain? Kamu selingkuh ya? Nah, kan otomatis kan udah bikin pemicu seperti itu dalam sebuah hubungan ya. Iya, tadi. Yang ketiga tadi. Maaf Bu, saya potong ya. Mungkin contohnya seperti ini. Kita chat teman atau pasangan, dia tuh balesnya cuma oke aja gitu. Kadang kita tuh sebagai Gen Z kayak overthinking, dia marah gak ya gitu. Langsung berpikiran yang bisa jadi. Kadang kan ada yang kayak chatnya tuh ye aja, atau enggak oi. Nah kalau oi itu sih masih ada nada oi-nya, masih aman ya. Kalau ye aja nih, dia nih sebenarnya apa ya, udah bener-bener emang jawabnya ini ikhlas dari hatinya, apa memang dari karakternya dia tuh seperti itu. Nah itu juga sebenarnya juga ngaruh juga ke kita sebenarnya. Kadang kan kita mikirnya, kok dia balasnya kayak gini sih, ya apa aku udah salah ya sama dia ya, aku jadi temen dia tuh kayak gimana ya sebenarnya. Kan kadang ada yang juga seperti itu.
bisa juga jadi contoh juga seperti itu. Terus yang ketiga tadi? Yang ketiga itu kesehatan mental. Oke, kalau kesehatan mental ini lebih tepatnya itu tadi yang saya bahas tadi ya, bahwasanya kita aja berpikir secara berlebihan itu udah bikin satu, kalau kita punya emah, otomatis emah kita naik, kambuh, sakit, ya kan? Pasti perut otomatis yang awalnya kalian udah, aku tadi lo udah makannya udah kayaknya nggak telat deh, kok tiba-tiba perutku sakit, emahku kambuh. Nah, karena itu tadi dari pemikiran kita. Kita kan awalnya kan rileks, tenang, terus tiba-tiba tegang, mikir terus, nggak selesai-selesai apa yang kalian pikirkan. Otomatis tadi asam lambungnya naik dan akhirnya kambuh, pikirannya tambah hari makin hari down sakit. Dan terjadi apa? Ya itu tadi bisa mempengaruhi psikis kita. Seperti itu. Ada juga mungkin yang punya migran ya, tiba-tiba kamu kayak ngerasanya nggak mikirin apa-apa, tapi kamu dalam hati kadang kan kita ya, sama diri kita yang paling dalam sendiri itu nggak balance. Kadang kalian tuh cuma menggunakan badan kalian, tapi nggak tahu di diri kalian yang paling dalam sendiri tuh butuh apa. Nah, generasi Z saat ini tuh tidak mengenali jati diri dia sendiri, tapi yang dikenali sama dia tuh kebutuhannya. Gitu. Jadi kebutuhannya itu yang diprioritasin terus. Oh, akunya mau ini, aku mau gadget baru. Oh, aku mau baju yang trending yang saat ini mungkin yang lagi FOMO katanya generasi saat ini kan, dikit-dikit FOMO. Nah, gitu. Ya, itu kan otomatis memengaruhi psikis kita. Dikit-dikit ada 55 kayak Shopee, belanja nih. Tahu-taunya pakai pay letter. Kalian bisa bayar, otomatis mengaruhi kesehatan kalian. Seperti itu. Makanya kita tuh sebagai generasi yang milenial dan Z ini, nah kita tuh harus bisa memilah, oh iya yang mana yang baik buat kita, mana sih yang jadi prioritas kita, mana yang menjadi kebutuhan kita, mana yang tidak. Karena kalau kita berpikirnya itu tiba-tiba, wah 55 mumpung murah rek, loh bayar wes apa Shopee pay letter kok bulan ngarep aku tak bayar, bulan depan bingung kalian sudah dapat dari mana nih aku uang ya, ntar lagi ada tagihan ya apa. Jangan kayak gitu. Dalam sebuah hubungan kadang kan kita tuh kan pacar mintanya barang-barang tas Hermes misal, nah sementara yang cowok nggak bisa memberikan kebutuhan itu, otomatis pakai pay letter. Otomatis apa yang terjadi? Yang cewek seneng, yang cowok malah bingung. Akhirnya otomatis dalam sebuah hubungan itu aja udah jongkir balik, dia udah nggak bisa mikir gimana, wah, tapi dia mikirnya otomatis yang sengsara yang cowok. Adalah sebuah hubungan tuh satu sama lain tuh saling melengkapi. Kita balas chat yang sudah saya barusan, atau posting sesuatu. Nah itu juga kan, itu tuh normal gak sih Bu, atau berlebihan? Kalau normal atau enggak normalnya sih itu tergantung ya dari kita juga, kembali lagi ke kita. Kalau posting gimana tadi ya? Mohon maaf dibalik. Posting kayak posting sesuatu kita, oh ini orang lihatnya suka gak ya gitu Bu? Oke. Mungkin kan sekarang yang lagi tadi ya kembali lagi ke tren FOMO ya, dikit-dikit aku posting ini kira-kira banyak yang like ya. Kira-kira aku kalau mau bikin konten ini kira-kira ada yang suka nggak ya? Nah itu sebenarnya juga masuk ke overthinking juga sih, karena dislike atau tidak dislike-nya kan kita kembali mikir. Sebenarnya overthinking tuh hal remeh sih, remeh yang memang kita terlalu difikirkan. Sebenarnya tuh nggak ngaruh kehidupan kita. Jadinya akhirnya kita tuh mikir, karena mungkin nggak ada kegiatan kali ya, jadi kita tuh mikir dan akhirnya timbul overthinking. Dan dari postingnya tuh tadi, loh kok temen aku bisa posting seperti ini ya, kenapa aku tidak? Loh temen aku punya mobil mewah di posting, kenapa aku nggak bisa ya juga seperti itu? Temenku bisa jalan-jalan nih kesini,
kenapa aku nggak bisa. Nah jadi dia tuh kayak ibaratnya tuh budak konten gitu loh. Nah otomatis kan jadinya kita kan ngejar apa, viewers ya. Saat Iya, ini ngejar lagi-lagi viewers, apalah yang harus jadi followernya harus banyak, ini dan itu. Dan menurut aku tuh ya ngaruh bagi kita sendiri, karena itu sebenarnya kan kita kan nggak terlalu butuh kalau mungkin di bagi teman-teman saat ini yang mungkin masih mahasiswa itu sih masih butuh, karena memang kan kita harus perlu yang namanya perkembangan diri, atau yang mungkin kita update media sosial tuh harusnya kita mainkan tuh untuk menjadi diri kita sendiri. Kita buktikan bahwasanya oh kita update perkembangan skill kita di situ kah atau gimana, bukan menjadi ajang kayak main-main mungkin ajang kayak lebih FOMO atau apa. Nah itu enggak, harusnya kita tuh lebih mengupdate perkembangan skill kita tuh lebih, oh ini loh media sosialnya si Mbak siapa Mbak Putri, dia loh update story-nya tuh dan postingnya tuh membimbing kita supaya kita tuh menemukan jati kita sendiri lah, misalnya seperti itu ya. Nah jadi kayak semacam kayak Personal branding. Kayak gitu. Iya, personal. Jadi dan saat ini kan teman-teman milenial zaman Z saat ini, teman-teman saat ini tuh lebih berbondong-bondong ke situ. Ya enggak sih? Dirasa nggak teman-teman kalian sekitar kalau emang media sosial saat ini tuh lebih banyak diminati, apalagi Instagram, TikTok ya, jadi lebih memperbanyak personal branding mereka, jadi dinilai dari segi positifnya di situ. Tapi kalau dinilai dari segi negatifnya itu tadi FOMO, konten viral langsung dikit-dikit main TikTok yang gaya-gaya gini. Aku tuh terlalu kayak ngaco banget sih kalau menurutku tuh joget-joget sambil pakai baju yang ngeliatin bodinya. Nah, itu menurutku tuh kalau bagi kita ya yang mungkin sedikit, kita kan lebih ke pendidikan ya, karena kita kan memang kan mahasiswa, itu menurutku sih kurang lebih afdol. Karena kita kan harusnya kalau emang mahasiswa itu kita tonjolkan update skill kita, kita branding, kita punya apa sih, kuasa diri apa sih. Nah itu kita branding di media sosial kita. Oh mungkin kita punya, oh aku punya usaha pakaian, kita branding di media sosial itu. Karena saat ini emang era-era udah digital, serba digital, dikit-dikit uang aja udah pakai QRIS. Ya kan, Iya. zaman Z sekarang, Mbak QRIS ya Mbak, Mas, gue QRIS ya, gitu. Jadi nggak bingung cash ya Bu sekarang. Nah, sekarang tuh nggak pakai cash, udah dikit-dikit QRIS ada. Nggak pakai debit, nggak pakai gesek. Kalau dulu kan dikit gesek. Kalau sekarang kan QRIS scan. Nah, gitu. Karena apa? Generasi Z ini tuh lebih memilih mudah, dipermudah jalannya dibanding harus ruwet. Apa sih itu bahasa ruwet, apa itu sih yang kayak gitu tuh, ruwet kayak gini ditonjolkan mudah gitu. Itulah generasi Z, lebih simpel, lebih enak, dan tidak memeribetkan kita sendiri, seperti itu. Dan itu yang terjadi saat ini gitu. Bagaimana sih cara menghadapi situasi kita jika terlalu banyak berpikir dan tidak bisa membuat keputusan sendiri? Oke, mungkin kalau kita dalam pengambilan keputusan ya, dalam overthinking tuh kita posisinya lagi overthinking ya, otomatis kita tuh harus kalau aku pribadi ya, biasanya kalau kayak gitu tuh cari suasana yang memang nyaman, senyaman-nyamannya kalian. Nyaman-nyamannya kalian tuh dalam arti mungkin kalau aku sih lebih mencari sesuatu yang memang mungkin mendekat sama yang Maha Kuasa terlebih dahulu, karena kita kan Islam ya. Iya. Kecuali kita yang nonis mungkin bisa ke gereja atau apa semacam lainnya atau beribadah. Yang pertama tuh yang saya lakukan pasti beribadah. Yang kedua saya harus berpikirnya tuh harus jernih dulu, nggak bisa wah kayak gini gimana ya, kayak gini gimana. Kita harus berpikir jernih dulu, atau anggapannya itu tuh refleksi ya. Refleksi sama overthinking beda ya. Kalau refleksi itu dia lebih
mencari jalan keluar dan dan menjawab sebenarnya apa sih yang saya butuhkan. Nah itu. Dan yang terakhir itu saya biasanya tuh lebih ke kalau emang sudah nggak bisa ya kalau buat saya udah emang mentok itu baru saya ke journaling. Dan itu yang bisa saya lakukan untuk bisa membuat keputusan dalam hal-hal itu. Kalau sudah saya itu dirasa saya memang udah bisa gitu ngambil keputusan. Karena kalau kita tiba-tiba gegabah ya, misal kita lagi mungkin ketika kalau di ranah mahasiswa kalian lagi ini mungkin di posisi semester 5 atau 6 ya, rata-rata kan kita kan oh temanku udah selesai bimbingan LKK loh kok aku masih belum. Nah terus gimana aku bisa? Nah itu tenang dulu, jangan gegabah mengambil keputusan. Kamu tuh harus bisa memilah, oh iya tahan, ambil nafas dulu dalam-dalam, kalian tenangin dulu, kalian harus bisa relax, dipikirin benar-benar, udah berdoa, oh aku bisa, tanemin seperti itu, aku bisa, aku yakin bahwasanya aku bisa melaksanakan ini semua. Ya udah, kamu tinggal jalan dan ambil keputusan itu, seperti itu. Nah kalau ibu sendiri pernah gak sih mengalami situasi overthinking dan itu membuat ibu sendiri ragu atau telat mengambil keputusan? Pernah sih waktu itu. Kalau dipikir-pikir tuh waktu itu saya pernah merantau ya di salah satu ibu kota Jakarta, tepatnya tuh di Depok. Itu posisinya saya udah nyaman lah. Kalau udah kerja di sana tuh apa sih yang kita butuhkan, semuanya di sana udah ada. Kita tinggal hidup enak, kerja udah ada. Tapi ya sayang, kita jauh dari yang namanya rumah. Ya kan pastinya. Jauh dari keluarga. Nah, itu juga. Otomatis waktu itu kalau nggak salah saya tuh ayahanda saya tuh posisinya lagi habis kecelakaan sakit. Nah otomatis kan itu saya udah mulai overthinking, dan saya waktu itu ada tawaran juga ada beasiswa lah di Universitas Padjadjaran waktu itu, dan itu saya udah ditawarin sama teman-teman, ayo ini lo gabung mumpung ada. Kalau nggak ada ya kita nggak bisa lah gitu. Oh iya bentar ya ini. Waktu itu overthinking udah ngapain ya, gimana nih? Ada keputusan besar tapi saya melewatkan keputusan yang ada di rumah. Ayahanda sakit, jadi gimana? Akhirnya saya coba bismillah lah, saya ambil lah yang di Bandung itu, saya coba ambil. Ternyata wallahu alam ketika saya ambil ayahanda saya udah gak ada. Padahal harusnya keputusan yang lebih berat harusnya saya lakukan itu saya harusnya pulang. Saya harus pulang, seharusnya saya merawat ayahanda saya untuk bisa melihat hari-hari sisa terakhir saya hari-hari terakhir lah orang tua saya sebelum wafat, harusnya seperti itu. Tapi pada saat itu memang ya namanya juga kita lagi overthinking ya, kita sudah mengebu-ngebu pengen itu udah keinginan saya, tapi kalau saya mundur selangkah saya nanti ditinggal dicap sama teman-teman tuh gagal. Nah ya siapa disangka ya, karena udah terjadi, mau nggak mau kita ya balik. Sudah saya putar balik, pulanglah ke Jawa, maksudnya ke Jawa Timur, ke Probolinggo lagi, maksudnya seperti itu. Ya mungkin agak sedikit depresi ya, kalau udah bukan overthinking lagi, udah ranah-ranah depresi waktu itu, udah depresi, anxiety juga, dicap anxiety juga waktu itu, udah berobat ke psikiater bolak-balik sampai ya siapa yang nggak merasa down banget, udah ditinggal orang tua, udah beasiswa udah nggak diambil, udah kerjaan udah nggak ada, di Probolinggo kita mau ngapain, teman udah nggak ada, temen udah pada sibuk sama dunia masing-masing. Jadi saya mau ngapain? Mau ngejar teman-teman di bawah saya, ya saya juga nggak ada kenalan. Saya cuman ada teman-teman yang memang biasanya ya seperti kalian ini lagi ngumpul bareng-bareng. Kalau udah selesai kita kuliah nanti udah lulus, ya sudah nanti kita sibuk masing-masing seperti itu.
itu dunia yang sesungguhnya, pendewasaan dini. Seperti itu. Dan keputusan saya waktu itu ya memang menurut saya itu fatal bagi saya, kalau saya pribadi, karena dirasa saya udah tidak sebenarnya saya kan pengen banget mau ketemu sama ayahanda saya, cuman ayahanda sudah tidak ada pada saat itu. Ya mau nggak mau ya saya hanya bisa ikhlas, banyak-banyak ikhlas dan bersyukur bahwasanya saya kembali lagi ke Probolinggo ini dengan keadaan seperti ini, supaya saya terhindar dari hal-hal yang memang seharusnya tidak saya dapatkan di sana. Karena kan memang kalau di ibu kota tuh kan kita harus kuat-kuatan mental toh. Yang pertama kehidupan di sana tuh nomor 1 tuh selangkah lebih maju dibanding jam kita yang di sini. Ya, betul sekali. Di sana jam 5 udah ada di stasiun, udah ada di terminal, udah ada di kantor, udah ada di manapun dia berada. Kalau kita jam 5 subuh masih di rumah, bos, masih tidur, Masih nyaman dengan kasur. kan? Nah itu, dan saya langsung memikirkan, kayaknya saya masih belum siap deh kalau saya harus tinggal di ibu kota lagi. Dan itu mungkin isyarat dari Gusti Allah bahwasanya saya harus pulang lagi dan saya harus merintis karir saya di sini, seperti itu. Dan di samping itu saya berpikir mungkin udah ada hikmahnya, lebih dekat sama keluarga dibanding jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga itu menurut saya tuh sedikit ada kekecewaan saya ketika kalau udah weekend, kan saya kerjanya kan Senin sampai Jumat nih, Sabtu sama Minggu tuh saya libur, hari tanggal merah juga libur. Itu pun yang teman-teman saya udah kumpul sama keluarganya, saya tidak. Diem aja di kosan, pelongo, lihat ini gadget, ngapain aku ya. Tapi di sisi lain saya berpikir kayaknya sih lebih baik pulang aja deh, lebih cari-cari di sini aja, lebih nyaman deket sama keluarga, orang tua, terus juga teman-teman mungkin yang masih bisa saya ajak komunikasi, seperti itu. Apa aja peran media sosial dalam memperburuk overthinking? Kan itu sangat berpengaruh ya, peran media sosial. Bagaimana? Salah satunya kita harus bisa memilah konten yang kita konsumsi terlebih dahulu. Kita mengikuti media sosial yang mungkin menurut kita ini kayaknya dislike deh. Jadi kita harus menseleksi dulu mana yang konten memang atau media sosial yang memang kita bisa ikuti. Jangan tiba-tiba, oh ini asyik ini, tapi dilihat dulu asiknya tuh buat kita apa. Jangan mentang-mentang saya asal suka, oh asal FOMO, asal trending, asal ini Saya ikuti. saya ikuti. Tapi kita harus jadi mentor untuk buat diri kita sendiri. Mentornya apa? Oh ini kayaknya nggak mutu deh buat diri aku, dislike deh. Oh ini bagus buat aku, oke, like. Kayak gitu. Kita harus bisa memilah itu. Kalau dari kita sendiri aja nggak bisa memilih, asal scroll, like. Terus yang dikonsumsi sama pikiranmu apa? Akhirnya ada dikit-dikit, loh teman aku udah sukses di luar negeri, kerjanya enak, udah bayarannya gede. Aku di Indonesia aja kayak gini-gini aja. Nah, kan otomatis kan memicu kita overthinking lagi, seperti itu Mbak. Jadi kita harus bisa lah memilah itu dikit-dikit, dan juga hindari itu tadi iri hati, karena jalan kita proses itu ada masing-masing. Dan teman-teman di sini juga sama, proses teman-teman tuh ada masing-masing, tidak akan yang sama kayak Mbak sama Masnya satu jalan, nggak mungkin. Mungkin prosesnya satu jalan, tapi nantinya di depan, masa depannya kalian tentukan oleh kalian sendiri, dan nggak mungkin sama. Masa profesinya sama? Kan nggak mungkin. Pastinya ada keinginan sendiri gitu. Menurut aku sih seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengatasi rasa takut atau kecemasan yang seringkali memicu overthinking?
rasa kecemasan ya. Cemas itu hadir ketika kita udah merasa takut. Dan rasa takut hadir dari awal kita berpikir. Tadi aja kan udah kelihatan nih teman-teman pas lagi mau mulai kan udah aduh gimana nih, nervous nih, takutnya ada apa. Itu kan udah rasanya kan udah muncul sebenarnya. Nah, gimana sih caranya udah biar nggak kayak seperti itu? Oh iya, udah tenang, santuy, relax. Oh iya, tarik nafas aja dulu. Kalau aku sih kayak gitu deh. Kalau emang cemas, takut, ya udah. Oh ya wes lah, tenang dulu. Karena kita itu berpikirnya terlalu berlebihan, akhirnya ya itu tadi overthinking. Dan saya tuh selalu menanamkan saat ini ya, kalau di kehidupan saya saat ini itu saya selalu menerapkan pemikiran stoicisme. Stoicisme ini pemikiran yang memang menurut saya itu memilah atau memang lebih ke pemikiran saya tuh, oh sebenarnya permasalahan ini tuh tidak terlalu berat buat saya. Jadi saya harus bisa mengkondisikan pemikiran saya ini bahwasanya saya tuh bisa, dan saya yakin. Anggaplah saya tuh di sini tuh memang tidak terlalu kaku jadi orang, dan saya harus bisa menunjukkan bahwasanya saya tuh mampu menjalani itu, gitu. Jadi pemikiran-pemikiran itu dan membuat saya akhirnya terhindar dari rasa overthinking. Dan jalan saya untuk bisa tidak overthinking pemikiran stoicisme tadi itu. Karena kalau kita jadi orang itu kaku, terus juga terlalu dikit-dikit khawatir, terus takut, terus cemas, semacam lainnya, otomatis apa yang kita lakukan? Kita kan pasti nggak dapat apa-apa. Iya kan? Otomatis kita kan melakukan semua hal sesuai dengan berbagai apapun caranya, hasilnya nol gitu. Jadi ya kalau saya berpikirannya tuh menerapkan daya stoicisme itu tadi, biar saya tuh tenang, adem, ayem. Intinya tuh kalau dari stoicisme itu, kita itu harus bisa mengeluarkan aura negatif kita. Kita harus bisa memilah mana yang membuat kita lebih marah, takut, dan yaitu tadi hal-hal yang aura-aura negatif itu tadi. Karena kalau kita sedikit saja ada rasa satu itu ada di dalam diri kita, rasa lain itu akan muncul. Rasa lain seperti ini, kayak kita jatuh cinta nih sama orang, suka sama orang, apa sih yang kita lakukan? Kan pasti pemikiran kita tuh pasti munculnya, oh saya suka. Berbagai cara dan upaya yang kita lakukan agar dia suka kepada kita. Kan seperti itu. Nah, sama seperti itu. Overthinking muncul karena kita tuh tadi takut, cemas, khawatir, depresi. Karena itu tadi kita sudah ngerasain itu. Kalau udah itu, wah muncul pikiran. Overthinking pasti selalu muncul. Jangan kan gitu. Ntar lagi kita mau kayak Mbak, Masnya kan ntar lagi mau semester 3. Duh, makin berat nih ujian cobaan jadi mahasiswa. Gitu. Kalau aku sih gitu pemikiran, karena kembali lagi kepada diri kita, dan kita harus ada yang namanya pendisiplinan diri, dan kita harus mulai kenal sama diri kita. Kita sayangi diri kita dulu sebelum mencintai seseorang atau lebih melengkapi kehidupan orang lah, anggapannya seperti itu. Kalau kita terlalu dikit-dikit memikirkan apa yang memang bukan jadi kebutuhan kita, jadi kita ya overthinking terus. Sampai kapan kita overthinking? Itu tergantung dari pemikiran kita. Gitu. Permisi, ini minumnya mana ya? Terlalu banyak bicara ini. Ya. Terima kasih. Ini apa nih, semacam minuman apa ini? Ada merah-merahnya. Oke. Makasih lo ya. Terus selanjutnya apa, saya minum dulu apa gimana? Minum dulu. Oke.
Udah. Apa strategi yang paling efektif untuk menghentikan overthinking dan mulai bertindak? Strategi ya. Ya. Iya. Strategi supaya tidak muncul overthinking. Ya. Yes. Strategi kita mulai dari kegiatan kita sehari-hari. Dari kita bangun, terus kita bersihkan kamar tidur kita, beres-beres, mandi. Itu udah, menurut saya tuh udah kegiatan positif. Terus habis mandi jangan tidur lagi lah, olahraga bos, gitu loh. Lakukan kegiatan lain. Nah gitu, habis olahraga, oh kita ngapain ya? Kalau nggak ada kegiatan, oh berarti aku harus cari kegiatan. Nah ini kan muncul overthinkingnya udah. Oh aku telepon temanku dulu, bestie aku buat keluar, ajaklah jalan-jalan. Mungkin kayak gitu. Jadi selipkan pikiran kita yang sesi positif, jangan negatif dulu. Karena kalau udah ada muncul negatif itu tadi, jadi kita dikit-dikit overthinking itu muncul, otomatis kita kalau bersih-bersih kamar, mandi, terus kita mau makan udah nggak selera. Percaya nggak percaya tuh udah saya lakukan seperti itu. Posisi saya udah, aduh mau ngapain ya? Mau mandi kok cek males sih, mau makan kok gak minat. Nah otomatis gitu, itu udah saya rasakan seperti itu. Makanya strategi saya untuk biar tidak terjadi yang namanya overthinking, kita awali dengan gaya hidup sehat dulu. Kalau emang kita bangun tidur langsung menghadap Yang Maha Kuasa, subuhan gitu kan. Terus kegiatan kita selanjutnya, kalau emang gak ada kegiatan apa-apa, lakukan kegiatan positif. Kita nonton YouTube yang memang bisa mendidik mentality kita, atau Spotify lihat podcast-podcast yang memang positif kayak gitu, atau baca buku. Nah itu sempat-sempatkan aja, jangan sampai kita itu ada jeda atau hal yang memang bisa celah lah, yang bisa membuat kita tuh berpikir overthinking lagi gitu. Jadi udah seharian tuh udah kelihatan, udah kita ngapain, udah baca buku berapa jam sih, udah sampai zuhur udah ngapain lagi sih, oh tidur siang. Kita budayakan kalau bisa tidur siang. Nah habis itu kita sholat asar, habis sholat asar ya udah kita kan sore ngapain ya, bersih lagi rumah. gitu kan, pastinya sampai malam maghrib isya tidur, sudah seperti itu. Kalau dirasa memang bosan, ya kita harus bisa melis atau menjadwalkan kegiatan kita ke hari besok ngapain ya saya. Oh saya ada janji sama ini, ya udah kalian lakukan aja. Jadi jangan terlalu berpikiran bahwasanya, aduh takutnya saya nggak ada kegiatan tuh saya ngapain, kesepian dong, terus saya nggak ada temen dong. Nah itu Mulai overthinking. nah itu tadi. Jadi strategi kita itu kita harus ubah pola kita, karena kita kan pola kita tuh kan terlalu anggapannya anak-anak sekarang tuh insecure. Iya, insecure. Betul sekali. Dikit-dikit aduh kok gini rasanya insecure deh, kok teman gue kayak gini, aku kok gini-gini aja. Nah kata-kata yang seperti itu kita harus jauhkan. Hidup saya kok begini-gini saja ya, itu sebenarnya udah kata-katanya kan doa ya. Iya. Kalian harus bisa berprinsip kata-kata itu doa. Setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita maktub, itu akan jadi memori yang terekam di pikiran kita. Dan itu akan menjadi salah satu pemicu bahwasanya kan kita tuh ada mimpi-mimpi ya, ada daya kalau bahasanya itu lebih tertanam di memori kita, dan itu yang akan berjalan gitu, dan itu yang berjalan dan itu yang akan terjadi. Oh, hidup saya kok gini-gini aja ya udah tertanam, akhirnya hidup kalian gini-gini aja. Coba kata-katanya, wah aku bisa jadi dia, aku bisa lebih baik dari dia. Nah itu yang akan tertanam dan itu yang akan terjadi. Seperti itu. Karena era-era saat ini ya banyak-banyak dikit overthinking, insecure atau enggak
ya udah depresi. Dan itu siklus yang terjadi karena memang pendewasaan diri kita saat ini menuju usia kayak kalian kan usia 20-an ya, 20-an sampai 30 itu menjadi mencari jati diri kita yang sesungguhnya. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri untuk membuat keputusan tanpa terlalu banyak berpikir? Oke, salah satunya kalau kita keputusan tanpa berpikir, berarti kita harus bisa menggunakan feeling dong kalau kayak gitu. Feeling dalam arti keputusan kita tuh kan ada orang yang pakai pikiran, ada orang yang pakai hati. Kalau pakai hati tuh biasanya seperti sifat ibu. Sifat ibu tuh kan kalau ke anaknya kan lebih dominannya kan, oh ini kayaknya bagus deh buat perkembangan masa pertumbuhannya anakku. Nah itu udah bisa membuat keputusan. Kalau menurut aku sih kayak gitu, karena aku sendiri kadang tuh lebih dominan, kadang pakai perasaanku, kadang pakai ke logikaanku. Kan logika lebih ke cara kita berpikir tau kayak gitu. Nah kalau tanpa berpikir ya semisal aku kayak gini ya, aku pengen belanja deh hari ini ke KDS misal, tapi kalau sekarang ini aku lagi pengen ini manage keuangan gimana. Udah dah, masa bodoh dah, udah tinggal kita berangkat aja. Jadi nggak terlalu berpikir banget. Aduh, hidup itu kan kita hanya sekali ya. Kalau emang kita ambil ruwet, ya selamanya kita ruwet terus. Gimana kalau kita pengambilannya itu gini aja? Kalau emang hidup itu lebih simple dan lebih memang saya tuh happy dengan hidup saya seperti ini. Dengan keputusan yang saya ambil, saya meskipun nggak ada temen, nggak ada apa, nggak ada siapa-siapa, saya happy, saya bisa kemana-mana sendiri, enjoy sendiri. Jadi itu terlalu harus ditanamkan terus pada diri kita. Bukan berarti kita harus dikit-dikit pikir overthinking, kok aku kayaknya salah deh mengambil keputusan seperti ini, kok aku salah ya, harusnya nggak seperti ini. Terlalu banyak berpikir akhirnya itu tadi overthinking. Nah itu tadi kalau tanpa berpikir itu tadi kita harus lebih kepekaan, terus lebih ke perasaan kita, naluri. Nah itu tadi kalau kita tidak mau terlalu berpikir berlebihan seperti itu. Jadi kita harus membalancekan seperti itu. Kadang-kadang teman-teman kalau udah terlalu suka logika yang dipakai, logika terus kadang-kadang, karena ada kan kalau era-era sekarang itu kan cewek alfa itu lebih berpikirannya tuh ke logika dia. Kalau nggak ada uang berarti hidup dia nggak baik-baik aja gitu loh. Karena apa sih yang nggak ada, kalau apa ya, dunia ini itu nggak munafik, kita butuh uang. Nah ya nggak sih, kita ada kegiatan seperti ini, kalau nggak ada uang nggak akan terrealisasi. Itu. Nah makanya kita selaku diri kita ya, selaku dari kita kan mahasiswa ya, kita harus bisa lebih berpikir bahwasannya kalau emang saya tidak berprinsip seperti itu, prinsip saya harus seperti ini. Dan itu harus di planning. Kalau kita dari sekarang udah planningnya belusukan, ke depan pun nanti sampai tua, masa tua kita kan belusukan terus. Kalau kita dari sekarang, dari usia kalian semester sekarang muda ini, kita di planning, oh iya aku di tahun ini harus bisa seperti ini, harus tahun kedua aku harus bisa seperti ini, tahun ketiga aku harus bisa seperti ini, oh harus tahun keempat aku harus bisa kesini gitu. Jadi ada planning, dan planning itu tanpa kamu pikirkan, tanpa kamu berpikir panjang, overthinking semacam lainnya, itu sudah terjadwal. Oh iya, kayak kita program kerja itu kan sudah terplanning, jadi nggak usah kepikiran lagi, nggak usah pengambil keputusan lagi, karena udah terrealisasi, udah terjalan dan udah terstruktur seperti itu. Jadi nggak bingung ke depannya tuh mau ngapain, harus ngapain gitu ya. Benar. Jadi kita harus ada deadline namanya gitu. Kalau nggak ada deadline, otomatis aduh, ayo kita besok ngumpul. Nah, terus keputusannya ngapain? Kalau kita ngumpul-ngumpul aja tapi nggak ngapa-ngapain. Begitu. Jadi haruslah kita tahu potensi kita sendiri dan tahu kegiatan kedepannya apa, ngapain dan gimana. Itu harus kita
benar-benar pikirkan dan dikelola dulu, jangan mentang-mentang aduh gini sudah dah asal eksekusi. Itu kalau seperti itu berarti kan terlalu mengebu-ngebu, dan akhirnya otomatis kita kan memunculkan yang memang sesuatu hal yang memang tidak harus terjadi. Gitu. Bagaimana cara menyimbangkan antara berpikir secara mendalam dan tidak terjebak dalam overthinking? Bagaimana Cara menyimbangkan antara berpikir yang mendalam dan tidak terjebak dalam overthinking tersebut? Kalau menyeimbangkan seperti itu, berarti kita harus melihat permasalahannya. Permasalahannya ini ketingkatannya tuh lebih sulit atau tidak. Karena kalau kita sudah tahu dari faktor permasalahan itu sudah terlalu berat untuk kita, itu akan memunculkan overthinking. Nah, dan overthinker tadi itu juga akan muncul juga. Habis overthinking si overthinker. Ya, dan itu akan menjadi permasalahan seperti, aduh, kok aku udah moro-moro kok kayak gini. Padahal kayaknya kemarin keputusan nggak kayak gini. Nah, jadi hal apa yang memang harus kita lakukan? Kita harus bisa melihat permasalahan itu tadi. Kalau bahasa kita secara ilmiah, identifikasi permasalahan. Nah, diidentifikasi dulu masalah kita. Ini harusnya nanti kita seperti apa, dan kalau udah seperti itu kan otomatis kita kan nggak muncul overthinking sudah, karena kita udah tahu oh jawabannya nanti permasalahannya seperti ini dan seperti itu, dan solusinya ya harus seperti itu gitu. Jadi kita misal ya dalam sebuah kehidupan kita sehari-hari aja, kita tuh sebenarnya sehari-hari makan, tidur, terus tidur lagi, terus bangun lagi, makan, terus kan kayak gitu terus kan siklusnya, muter terus. Dan kita kan harus bisa terjadi dalam siklus yang tadi itu, pastinya kan ada permasalahan, entah permasalahan dengan keluarga, entah permasalahan dengan teman, entah permasalahan dengan dosen atau semacam lainnya. Nah, itu kita kan sudah lihat, kalau sudah sama orang tua kan berarti permasalahannya bukan masalah lebih mendalam lagi, tapi itu permasalahannya mungkin perselisihan, hanya selisih paham. Kalau sama teman, udah ini kayaknya kita harus hati-hati, karena pertemanan itu kita harus bisa mencari pertemanan yang memang kita saya temenan sama kayak Mbak ya, berteman sama masnya. Sejauh ini dia sudah memberikan hal yang terbaik apa buat sampean? Positif nggak sih aku berteman sama dia? Oh, ternyata nggak sepositif itu. Berarti kalau kamu sudah tahu, kamu harus bisa memprotek. Oh, kalau emang aku tidak sepositif itu berteman sama dia, lebih baik ya udah, kayaknya aku harus lebih biasa saja deh. Jadi aku harus lebih cari teman yang memang lebih meningkatkan produktivitasku sendiri kayak gitu. Jadi kan permasalahanmu tuh sudah udah ketahuan. Nah, sama dosen, mungkin sama dosen kita mungkin ya biasa ya, kalau sama dosen kan ada yang mungkin udah akrab sama kita, ada yang tidak, ada yang akrab, ada enggak, itu kan tergantung dari kita, kedekatan kita sama dosen. Nah itu, dan kamu harus bisa melihat itu juga, memilah, gimana ya, ini sebenarnya dosen ini bagus nggak sih buat aku, bagus nggak sih, ini emang harus aku deketi atau tidak. Kadang kan ada yang killer dosennya, kan macam-macam. Nah itu kita harus bisa identifikasi masalah sih kalau menurutku. Strateginya aku tuh sih seperti itu kalau menurutku. Apa pesan yang ingin Bu Zahra sampaikan kepada pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan overthinking? Overthinking. Gini, ada hal-hal yang mungkin menurut kita itu tidak perlu kita pikirkan, mungkin seperti karir, terus keuangan kita, terus kehidupan kita sehari-hari atau semacam lainnya, itu mungkin nggak usah kita terlalu pikirkan. Tapi yang perlu kita pikirkan itu diri kita sendiri, seperti kebutuhan kita, terus kita tuh sudah mencintai diri kita sendiri apa belum, sudah merawat diri apa belum. Kita perlu merawat diri kita sendiri juga.
Jadi menurut aku sih lebih khawatirkan diri kita sendiri sebelum mengkhawatirkan diri orang lain, seperti itu. Karena kalau nggak seperti itu, ya siapa lagi yang mengkhawatirkan diri kita sendiri? Belum tentu seperti kamu sakit, adakah yang temanmu yang akan menghampiri kamu? Justru kamu sendiri. Diri sendiri. Nah, itu aja sih yang perlu aku sampaikan ke teman-teman. Oke teman-teman, mungkin gak kerasa ya kita sudah sampai di penghujung episode hari ini. Obrolan kita tentang overthinking generation. Semoga bisa membuka perspektif baru dari teman-teman sekalian, bahwa apa yang kita alami bukanlah hal yang perlu dipendam sendirian. Justru mengenali dan memahami pola pikir kita bisa jadi langkah awal untuk hidup yang lebih tenang dan sadar diri. Terima kasih banyak untuk Mbak Zahro atas insight dan cerita yang begitu bermakna. Semoga apa yang disampaikan bisa jadi bekal dan pengingat buat kita semua yang ada di sini dan kepada para pendengar, bahwa kita berhak untuk istirahat dari pikiran yang berisik dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ya, betul. Buat kamu yang merasa sedang terjebak di pusaran overthinking, ingat, kamu tidak sendiri dan bantuan itu selalu ada baik dari orang terdekat maupun tentang profesional. Terima kasih sudah mendengarkan HM Talk kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik-topik yang gak kalah menarik. Jaga kesehatan, jaga pikiran, dan jangan lupa tarik nafas. Oke, tenang sejenak dan hidupkan harimu. Saya Muhammad Faisal Rizky sebagai host kali ini dan ditemani rekan saya Syahrani Aurelia Putri. Pamit undur diri. Jangan lupa di like dan subscribe biar tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.